Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Uminya Raja. Nah teman-teman, banyak banget ya pas dari dulu sampai sekarang gitu yang tanya-tanya ke aku seputar jeruk nipis dan lemon gitu ya. Jadi aku di sini mau kayak klarifikasi gitu ya, atau ini itu berdasarkan pengalaman aku ya gitu. Kenapa sih orang-orang gitu ada sebagian orang gitu yang bilang kalau si jeruk nipis dan si lemon itu bisa menyembuhkan GERD, asam lambung atau mah. Tapi sebagian orang bahkan dokter ngelarang gitu ya, ngelarang banget itu minum atau makan yang asam-asam gitu, termasuk si lemon, jeruk nipis kayak gitu kan. Itu kan kayak kecut banget. Nah jadi aku mau cerita ini ke kalian semua gimana si jeruk nipis itu bisa nyembuhin GERD aku gitu. Tapi teman-teman, sebelum ke video selanjutnya jangan lupa like dulu dan subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Terus barin juga ya video ini ke sosial media kalian biar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, aku mau bahas langsung aja ya, nggak mau lama-lama. Jadi awal cerita aku kayak nyoba-nyoba itu si jeruk nipis sama si lemon, aku itu dapat artikel, gak tau lah dulu banget soalnya, gak tahu dari Google, gak tahu dari apa, gak tahu dari Facebook. Nah jadi jeruk nipis dan lemon itu bisa menyembuhkan asam lambung tinggi gitu ya, GERD, terus mah juga. Nah di dalam artikelnya itu ya, asal minumnya itu pas bangun tidur gitu ya, pas bangun tidur banget gitu ya, pagi-pagi pas tidur bangun tidur banget sebelum makan atau minum apa-apa. Nah kan aku juga heran ya, kan itu kecut banget gitu ya, tapi kok bisa sih nyembuhin sampai gitu ya, sampai bisa nyembuhin mah gitu, asam lambung, GERD. Soalnya kan dokter juga ngelarang aku gitu ya makan atau minum yang kecut yang asam-asam kayak gitu. Nah teman-teman, terus aku itu kayak penasaran ya, di scroll. Nah jadi katanya pas emang si itu ya mengandung asam banget gitu, yang mengandung asam yang sangat tinggi ya kalau buah-buahan gitu ya, atau apa-apa yang rasanya kayak kecut gitu ya, asam. Tapi lain di jeruk nipis dan lemon. Kalau misalkan udah masuk ke dalam perut itu katanya bersifat basah. Gak tahu ya itu, pokoknya aku nggak sampai sekarang juga emang nggak sampai nyari-nyari segitunya gitu ya. Cuman aku itu kayak, soalnya kan dulu gini ya, aku itu udah benar-benar pusing banget ya ngobatin yang namanya ini ya, asam lambung tinggi aku gitu ya, GERD aku. Jadi setiap ada misalkan artikel atau ada apa-apa gitu ya, pemberitahuan dari kayak gitu-gitu, aku itu jadi pengen nyoba gitu ya, dan pengen ngebuktiin gimana sih hasilnya kalau aku ikutin terapi kayak itu gitu ya, minum jeruk nipis, pokoknya kayak gitu. Nah setelah itu aku kayak nyoba-nyoba. Awalnya sih belum nyoba-nyoba, tapi aku kan nanya dulu ya ke mama gitu, ini ada artikel gini, apa ya jeruk nipis atau lemon bisa nyembuhin asam lambung gitu ya, nanya-nanya gitu ke mama. Tapi kata mama, takut juga gitu, emang mama juga kan dulu berpengalaman ya sama nenek juga sama, pokoknya jadi punya riwayat asam lambung gitu ya, mah kayak aku gitu ya, GERD gitu, asam lambungnya tinggi. Nah terus aku tuh kayak gak tau lah, penasaran banget ya sama jeruk nipis itu. Terus aku coba gitu ya, dalam suatu pagi gitu aku nyoba, dan aku sengaja beli gitu ya dari adalah tetangga yang jualan khusus gitu ya jeruk nipis. Nah aku nyoba pagi-pagi gitu. Nah terus pokoknya pas bangun tidur aku angetin, aku rebus air gitu ya, air panas. Nah tapi panasnya itu panas, gak terlalu panas banget sih, anget-anget kuku gitu. Terus aku langsung deh
masukin perasan jeruk nipis ke dalam itu ya, ke dalam air panas itu. Terus aku minum. Pas waktu itu siangnya gitu ya, emang pas awal juga emang enak gitu ya ke lambung aku, tapi siangnya aku kayak gak tau lah, pokoknya aku kayak drop gitu ya, gemeteran gitulah. Kalau misalkan bayangin aja ketika kambuh gitu ya, nah pokoknya kayak gitulah. Jadi intinya aku pas awal-awalnya kambuh gitu ya, jadi gemeteran gitu, keringat dingin, terus lemas gitu, tapi nggak kayak yang panik-panik attack gitu, enggak. Nah gitu ya awal ceritanya. Nah tapi nggak sampai di sana juga ceritanya gitu. Aku kayak yang bersikeras, aku pengen ngebuktiin nih kalau si jeruk nipis itu bisa nyembuhin asam lambung aku. Nah terus aku kembali lagi ke terapi aku yang minum kunyit gitu ya sama madu. Emang si lambung aku gitu ya, ulu hati aku kan masih kayak perih-perih gitulah, lagi parah-parahnya, gak tahu pokoknya lagi parah-parahnya, ingat lagi parah-parahnya. Nah aku kan sebelum nyoba-nyoba ke trik yang jeruk nipis itu, aku sempat terapi yang kunyit gitu sama madu gitu. Nah terus aku kayak yang berangsur membaik tuh sama si kunyit. Selain kunyit sih ada temulawak juga ya, aku pokoknya seling-seling ya, kalau nggak temulawak sama kunyit, kalau nggak kunyit temulawak gitu, tapi dicampur madu gitu tiap pagi gitulah, pokoknya 2 kali sehari. Nah terus lama kelamaan perihnya hilang gitu, perihnya nggak ada gitu ya pakai si kunyit sama madu itu. Nah tapi sensasi-sensasi lain kayak yang keliengan gitu, terus kayak yang di dunia luar gitulah, pokoknya kayak gitulah. Kalian yang punya GERD yang cukup parah gitu sampai kayak kepikiran yang aneh-aneh pasti ngerasain ya. Pokoknya keluhan-keluhan 1001 macam keluhan gitu ya masih aku rasain gitu ya, cuman perihnya udah nggak ada. Nah aku setelah perih itu nyoba lagi tuh si jeruk nipis sama si lemon itu. Aku juga seling, soalnya kan di sini ada ya yang jualan, aduh maaf suara motor, ada yang jualan jeruk nipis dan ada ya kayak di pasar-pasar gitu pakai lemon juga. Jadi aku belilah itu si dua-duanya dan aku seling gitu ya. Nah teman-teman, terus aku berpikir gitu ya, jadi kalau misalkan lambung kita masih kayak terasa perih-perih gitu ya, itu justru malah bikin badan aku drop gitu. Jadi kayak yang kaget aja gitu ya, minum jeruk nipis atau si lemon itu gitu ya. Tapi bener ya, pas hilang itu ya si sakit ulu hatinya hilang gitu ya, pas abis terapi si kunyit sama madu itu. Nah jadi yang aku rasain gitu ya, aduh suara mobil jadi yang aku rasain bener-bener tuh enak banget ke lambung sama ulu hati aku gitu ya. Jadi yang tadinya kayak, kan kalian pasti ngerasain ya yang punya GERD atau mah atau kayak gitulah, jadi kayak ada heartburn gitu ya, jadi panas gitu ya, kerasa dibakar gitu ya di dada. Nah itu yang itunya hilang. Nah jadi aku kayak berangsur gitu ya, terus lah setiap hari pokoknya konsisten gitu. Nah jadi lama kelamaan kayak yang 1001 macam keluhannya itu kayak rontok setelah terapi jeruk nipis. Nah jadi teman-teman, bagi kalian semua yang mungkin asam lambungnya atau mahnya gitu ya, atau GERD-nya masih kayak kambuh masih kayak parah gitu ya, ada yang masih perih-perih gitu ulu hatinya, yang aku alamin gitu ya. Jadi sesuai pengalaman aku gitu ya, jangan dulu minum atau terapi yang pakai jeruk nipis, soalnya itu bisa drop gitu ya kayak aku gitu ya. Ini menurut pengalaman aku, berdasarkan pengalaman aku, soalnya banyak orang di sana gitu ya, banyak yang nanya ke aku, kok malah jadi kayak drop atau malah jadi kayak lemas gitu ya. Itu emang si lambungnya kaget gitu ya. Nah bayangin aja ya sama kalian semua nih ya, kalau kita itu punya luka ya di tangan gitu ya, terus kan pas awal-awal
emang sakit banget ya, terus kita tempelin atau totolin betadine gitu. Kita punya luka misalkan abis jatuh gitu ya, terus dicocolin betadine, itu kan perih banget ya. Dan ini tuh lagi parah banget gitu ya. Emang aku itu makannya udah gak bener gitu ya awal ya sebelumnya gitu, makannya lagi emang betul-betul gak bener gitu ya, gak nafsu makan, abis makan terus dimuntahin gitu ya. Kita kan lagi bener-bener drop banget, maksudnya tuh lagi lemah gitu ya, lagi lemah gitu. Nah jadi kondisi badan kita lagi lemah, terus dikasih obat yang benar-benar keras banget, jadi malah drop gitu ya. Nah mungkin itu ya apa sih kayak ilustrasinya gitu. Nah mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya apa yang aku sampaikan gitu ya. Jadi pas lagi parah-parah banget gitu ya, jangan dulu coba-coba terapi pakai jeruk nipis. Nah kalau misalkan udah kayak berdebarannya, gak lagi berdebar-debar gitu, terus gak sakit banget ulu hatinya gitu, pokoknya kondisinya gak terlalu lemah, bisa gitu. Nah itu mungkin cerita dari aku dan pengalaman aku gitu ya. Dan alhamdulillah dengan terapi si jeruk nipis dan si lemon itu, dan aku sembuh dan aku bisa pokoknya jadi kayak yang sakit-sakit pikiran gitu, apa sih yang takut mati kayak gitu, terus vertigoan atau kelayangan itu hilang gitu. Nah tapi bukan hanya itu aja ya teman-teman, jadi bukan hanya dengan terapi jeruk nipis aja. Aku dibarengi juga kan aku waktu itu gitu ya terapi psikolog juga gitu ya, terus emang pola hidupnya gitu, kayak olahraganya gitu ya konsisten gitu. Nah terus apa sih pola pikirnya juga, terus aku sering mendekat-dekatkan diri lah pokoknya sama Allah gitu, sama yang nyiptain aku gitu. Terus apa ya, apalagi terus kayak pola makannya juga banyak makan buah sama sayur gitu ya, pokoknya diatur. Dan kalian kalau misalkan mau tahu gitu seputar pola yang aku jalanin, ada kok sebelum-sebelumnya ya, di video sebelum-sebelumnya yang 3P itu aku jalanin gitu. Nah selain 3P ya itu sama si jeruk nipis, dan alhamdulillah qadarullah aku bisa sampai saat ini bisa makan pedas lagi dan sebagainya gitulah pokoknya. Nah terus aku juga kayak gak mentang-mentang gitu ya, ada bekas-bekasnya gitu ya, soal bukan apa sih, emang wajar ya kalau habis makan pedas gitu ya, ada kayak panas-panasnya gitu. Nah jadi aku kayak flashback gitu, nggak mau makan makanan yang sembarangan gitu. Kalau misalkan lagi makan sembarangan, terus aku imbangin lagi sama makan makanan yang aku butuhin pokoknya di tubuh aku gitu ya. Pokoknya kalian bisa tonton 3P gitu ya. Nah jadi teman-teman intinya kayak gitulah, kalian yang masih kayak parah banget gitu ya, parah yang masih kayak deg-degan terus setiap hari, terus sakit dada setiap hari, terus lemes banget badannya sampai gemeterannya setiap hari, jangan dulu gitu ya. Lebih baik yang kayak dingin-dingin aja, terapinya pakai kayak bengkuang lah gitu ya. Aku sempat nge-share ke kalian gitu di video selanjutnya, ada tuh terapi bengkuang, itu bisa ya. Terus pakai jurus Rasulullah juga yang JSR ala Zaidul Akbar itu bisa ya. Nah itu bisa nyembuhin juga gitu. Terus pakai kunyit sama madu kayak gitu, pakai temulawak sama madu dulu gitu. Nah jadi nggak seinstan itu gitu. Nah teman-teman, mudah-mudahan videonya dapat dimengerti ya. Nah pokoknya gitulah, jadi perjalanan aku gitu ya terapi
pakai jeruk nipis dan lemon itu nggak semudah yang dibayangkan. Pokoknya kayak gitu. Jadi mengalami fase apa dulu lah pokoknya, dan emang mungkin itu juga udah takdir juga ya dari Allah gitu ya, berkat ikhtiar aku gitu ya, berkat kekepoan aku kemana-mana gitu ya, dan itu juga alhamdulillah bisa dijadikan kayak apa ya, jadi media gitu ya buat aku ngejemput hidayah gitu. Soalnya kan awal-awalnya sebelum aku punya jadi punya anxiety gitu ya, kecemasan berlebih ya, aku benar-benar kayak gak teratur gitu hidupnya. Nah sekarang aku kayak lebih memperbaiki ke yang lebih baik gitulah intinya. Nah teman-teman, mungkin sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, khususnya ya nggak ada capek-capeknya ya aku nyemangatin kalian semua yang masih berjuang di asam lambung, di GERD, di anxiety, di psikosomatis, pokoknya seputar itu gitu ya. Mudah-mudahan kalian sembuh dan bisa mendapatkan jalan keluar gitu buat bebas dari penyakit itu, pokoknya intinya kayak gitulah. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.